Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu itu belajar nahwu sorof lugot, terus belajar, tapi kamu nggak hafal, walaupun kamu itu belajar nahwu sorof lugot 1000 tahun, maka kau tidak akan menguasai. Al ilmu fi sudur, la fi sudur. Ilmu itu ada di dada, ilmu itu ada di hafalan. Di saat kita tidak hafal, tidak melekat, tidak mengkristal di dalam kolbu, sampai kapanpun panjenengan belajar tidak akan berhasil. Semestinya belajar nahwu sorof ini bisa mudah, 40 hari selesai. Tapi kenapa bisa menjadi lama? Tapi kenapa bisa menjadi panjang pemahamannya? Jawabannya cuma satu. Sistem pembelajarannya lah yang kurang baik. Yang menjadikan lama adalah seorang guru yang tidak profesional menyampaikan ilmu, dan seorang murid yang tidak sungguh-sungguh. Sistem yang ada di situ tidak baik. Makanya coba perhatikan, semua materi yang saya sampaikan usahakan kamu hafal. Apa kalimat? Ada berapa kalimat? 3. Sebutkan. Apa isim? Fi'il? Huruf? Tanda-tanda kalimat isim ada? 7. Sebutkan. Di saat kamu ditanya, kamu hanya umi-umi atau bicara tapi tidak keras, siap-siap otak kamu gak akan cerdas. Otak itu akan cerdas di saat jerit. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan semua jabang bayi ini kalau nangis gak ada jabang bayi nangis, gak ada. Semua jabang bayi itu kalau nangis itu jerit-jerit, cenger. Kenapa bisa seperti itu? Ini adalah refleksi. Ini adalah refleksi otak. Untuk mencerdaskan otak memang harus jerit. Lagi pula suara yang kencang itu bisa menjadikan organ tubuh menjadi langsing. Sing gendut-gendut. Biasanya orang gendut-gendut ini suaranya nyamar. Orang itu kalau bicaranya keras, itu secara otomatis mampu menarik energi. Apa tanpa? Kamu jerit itu toh, gitu. Pada akhirnya apa? Perutnya tertekan. Makanya saya alhamdulillah langsing sih. Teman-teman saya perutnya besar-besar. Perutnya besar-besar, ada semongko, ada kolak, ada sembarang kalir. Ya kalau ditanya yang keras, tapi sampai cerdas sampean. Orang itu kalau apa itu kenceng biasanya cerdas. Makanya santri-santri ini yang umi-umi gitu. Kalau ditanya apa irab? Jawabannya subhanallah, lambine itu enggak gerak. Ada berapa tatmen? Sebutkan. Contohkan. Nah gitu. Saya ulang materi lagi dari awal. Orang itu kalau pengen hebat memang harus dari awal terakhir, dari awal terakhir, dari awal terakhir terus. Materinya dari awal. Saya ulang lagi. Kita bahas kalimat. Apa kalimat? Ada berapa kalimat? 3. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Kemarin udah aku terangkan tentang fi'il. Ini udah aku terangkan khatam kemarin. Khatam. Yang terpenting kamu bisa memahami lafadznya, kamu bisa menunjuk kalimat apa, kemudian kamu tunjuk sebab apa, kemudian kamu tunjuk mabni apa, mabni sebab apa, mabninya mabni apa, kemudian ta'alluqnya apa, setelah mabni apa, kemudian ta'alluqnya apa, ta'alluqnya apa, kemudian faidahnya apa, kemudian maknanya apa. Udah selesai.
Udah cuman ini doang. Kalimat huruf. Pokoknya kalau kamu sudah memahami kalimat huruf, apa tanda-tanda kalimat huruf? Kalimat huruf mabni apa murab? Sebab? Mabninya kalimat huruf ada? Sebutkan? Sebutkan? Yang connect itu loh. Yang mempunyai ta'aluk kalimat huruf apa? Kalimat huruf J. Apa ta'aluk? Ada berapa ta'aluk? Taninya ngantuk. Santri ngaji, dijak ngaji ngantuk itu gak niat. Apalagi yang sering gak berangkat itu. Itu kalau ada santri, kalau nggak saya ngaji nggak ngaji terus pulang aja. Nggak niat. Paham Muhammad? Itu santri kalau waktu ngaji nggak ngaji terus pulang. Parani suara. Nggak niat. Orang tuanya kasihan. Ngirimi terus dikira anaknya ini serge. Bahkan itu akan menjadi virus di pondok pesantren Al Mubarak. Langsung suruh boyong aja. Tualen ini sikile mencalokin trayek. Jadi kalimat huruf ya sekilas ini saja. Kalau sampean mampu untuk menunjuk kalimat huruf seperti itu selesai sudah. Sekarang bahas tentang kalimat fi'il. Memang kalimat yang paling mudah itu ya kalimat huruf. Nomor 2 itu kalimat fi'il. Dan yang paling sulit ini kalimat isim. Cuma di kitab-kitab dibalik. Kalimat isim, fi'il, huruf. Sebabnya yang paling banyak isim, yang sedang fi'il, yang paling sedikit huruf. Nilu gaya Quran. Quran itu yang pertama, surat yang pertama kali itu suratnya panjang-panjang. Kok Fatihah Ustaz? Fatihah itu ringkasan. Fatihah, surat Fatihah itu ringkasan dari semua ayat-ayat Quran. Diringkas di Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya Quran ya, isinya Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi konon cerita Al-Quran kabeh itu kalau dikumpulkan nama Allah itu di titik ting gitu loh. Titiknya ba. Titiknya ba itu. Itu Al-Quran, itu domir sya'an. Domir sya'an itu Gusti Allah itu. Gusti Allah itu Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar wa Barizakul Fattahul Alim Qabidu Ba'syatu Qabidu Qabidu As-Sabur. Itu Asmaul Husna. Itu Quran kabeh itu dikumpulkan di titiknya ba itu. Ini titiknya ba kalau diperlihatkan berupa Bismillahirrahmanirrahim. Dengan keagungan Allah yang Allah maha kasih sayang kepada hamba-hambanya di saat mereka hidup di dunia sampai kelak di akhirat. Yang diberi makan tidak hanya sekedar orang Islam saja, non muslim diberi makan juga. Yang bisa ambekan lancar, bukan hanya orang Islam saja, non muslim juga ambekannya juga lancar, usahanya juga. Itu namanya Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim urusan Allah. Kalau di akhirat yang masuk surga siapa? Itu urusan Allah. Kita nggak usah ikut-ikut ngapeling swarga. Nggak penting. Yang penting itu amalan sholihah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati gitu. Yang penting iman. Yang penting beramal salih. Nah, bismillahirrahmanirrahim kalau diperlihatkan jadi Fatihah itu. Di Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Ini kalau surat Fatihah dikuat tuntas menjadi surat Al-Baqarah nyampe qul a'udzu binnas. Surat yang paling panjang ya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu berapa itu coba ayatnya? Surat Al-Baqarah itu berapa halaman itu lah. Makanya kamu jangan heran kalau kalimat yang didahulukan kalimat isim, sebab isim ini adalah yang paling banyak pembahasannya. Yang nomor 2 adalah kalimat fi'il dan yang paling sedikit adalah kalimat huruf. Tapi kalau saya yang menerangkan saya balik. Makanya jangan heran ada seorang kiai menyuruh muridnya untuk menghafalkan Quran, kemudian cara untuk menghafalkan Quran adalah
Juz 30 dulu. Bahkan ada seorang kiai kalau marahi Quran awit kula undur binas dulu. Pernah lihat enggak? Qul a'udzu binnas, malikin nas, setelah selesai qul a'udzu bil falaq, min syarri ma khalaq, setelah selesai qul huwallahu ahad, setelah selesai tabat yada, setelah selesai idza jaa, setelah selesai qul ya ayyuhal kafirun, setelah selesai inna a'tainakal kautsar, setelah ara'aital ladzi yukadzdzibu bidin, setelah selesai ila, setelah alam tarokai, terus mundur. 30, 29, 28, 27 terus mundur. Ada seperti itu. Itu sistem namanya. Kalimah fi'il ada berapa kalimah fi'il? Kalimah fi'il ada berapa? Dua. Sebutkan. Mabni mu'rab. Mabni ini ada dua. Apa? Madi amar. Fi'il madi mabni. Fathah. Fi'il amar mabni. Sukun. Kalau fi'il yang mu'rab fi'il apa? Mudhari. Ini kemarin udah aku jelaskan, ini juga sudah jelaskan. Sekarang kita kuat tuntas tentang fi'il mudhari. Fi'il mudhari, tanda-tanda fi'il mudhari apa? Kemasukan huruf mudhari'ah. Ada berapa huruf mudhari'ah? Sebutkan. Jadi fi'il mudhari ini hurufnya itu ada 4, hamzah, nun, ya, ta. Hamzah ya, jangan alif ya. Kalau alif itu adalah huruf yang tidak ada harokatnya, namanya alif. Ada contoh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada alif yang duri. Bismillah ini ada alif. Irrahma ini ada alif. Ini alif ini nggak ada harokatnya. Kita buat contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini alifnya ini ini namanya alif ini. Ini beda saya buat contoh ribu. Ini tidak alif, ini hamzah. Jadi kalau ada alif ada harokatnya namanya hamzah. Makanya ada ulama yang khilaf ya. Ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu 28, ada yang mengatakan 29. Yang menjadikan beda itu yang satu ngomong punya muni alif, nggak ada hamzah. Yang satu ngomong ada alif, ada hamzah. Alif bata ta'zim haqadan dal rojah sin sadda tadhain in faqaf lam mim nun wa buha lam alif hamzah gitu. Ono lam sampai alif terus hamzah. Jadi alif ini tidak termasuk hamzah ini ya harokat apa huruf. Ada ulama yang mengatakan alif ba ta gitu, enggak ada hamzah. Kalau hamzah itu namanya alif yang diharokati namanya hamzah. Kalau alif enggak ada harokatnya namanya alif. Paham ya? Fi'il mudhari itu tanda-tandanya kemasukan huruf mudhari'ah, hamzah, nun, ya, ta. Kemarin udah aku jelasin kalau fi'il mudhari itu ada yang sahih akhir alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ada yang mu'tal akhir alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ada yang alladzi yattasil bi akhirihi syai'un. Ada kalanya yang alladzi yattasil bi akhirihi syai'un.
Yang asli seperti ini yang asli. Yang asli pembagiannya seperti ini. Jadi fi'il mudhari fi'il mudhari itu ada kalanya yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir. Yang sahih akhir ada kalanya yang alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ada kalanya alladzi yattasil bi akhirihi syai'un. Perhatikan. Mutal akhir juga gitu. Ada kalanya alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ada yang alladzi yattasil bi akhirihi syai'un. Alladzi yattasil bi akhirihi syai'un ini namanya af'al khamsah. Ini juga namanya af'al khamsah. Namanya af'al khamsah. Apa fi'il mudhari sahih akhir? Fi'il mudhari yang akhirnya tidak berupa huruf ilat, namanya sahih akhir. Saya membuat contoh. Yadribu. Ini yadribu ini fi'il mudhari yang tidak ada tidak ada huruf ilatnya. Ini beda sekali loh yang mutal akhir ini. Kalau yang mutal akhir ini adalah yang ada huruf ilatnya. Jadi akhirnya itu berupa huruf ilat. Mungkin ada wawunya, mungkin ada yaknya, mungkin ada alifnya. Yang wawu seperti contoh yagzu, yang yak seperti contoh yarmi, yang alif seperti contoh yaksha. Ini namanya mutal akhir. Apa makna sahih akhir? Makna sahih akhir itu adalah akhirnya tidak ada huruf ilat. Mana daripada alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un ini artinya akhirnya tidak ada wawu jama', alif tasniyah dan ya muannas mukhatabah. Ini sampean harus hafal ini. Iku lapo iku? Ngintek apa iki? Gak niat ngaji yo gak niat. Diniati sing tenanan ini. Calon kiai aku yo ngono iki. Ini calon ulama. Calon kiai, calon ulama itu tenanan sungguh-sungguh, enggak kenal tidur, enggak kenal ngantuk. Sekali mendengarkan ilmu itu otak itu konek. Paham? Wudu. Muhammad carikan Abdullah, mana Abdullah? Oh. Biasanya ngumpet itu orang. Yadribu. Yadribu. Jadi yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Ini yadribu 1, 2, 3. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribuna, tadribina, tadribani, tadribuna, tadribuna, tadribu. Iya. Ini kiasnya. Jadi ini kalau sampean meneliti yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribuna, ini
huruf mudhari'nya cuma ada 4. Ada ya, ada ta, ada hamzah, ada nun. Cuman 4 saja. Jadi saya sudah bahas tentang fi'il mudhari sahih akhir. Sahih akhir itu meliputi ya. Ada fi'il mudhari sahih akhir yang meliputi meliputi mudhoaf dan mahmus. Itu termasuk yang sahih akhir. Yang nomor 2 adalah fi'il mudhari alladzi yattasil bi akhir syai'un. Artinya akhirnya itu ada wawu jama', alif tasniah, ya muannas mukhatabah. Yang perhatikan. Kita membuat contoh. Biasanya af'al khamsah itu kan yaf'alani gitu biasanya ya. Yaf'alani, yaf'alani, taf'alani. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna. Yaf'aluna, taf'aluna. Taf'alina. Ini ada fi'il mudhari yang akhirnya itu berupa ini alif tasniah. Ini berupa wawu jama' dan ini berupa ya muannas. Ya muannas mukhatabah. Ini namanya alladzi yattasil bi akhir syai'un. Makna daripada syai' di sini adalah wawu jama', alif tasniyah dan ya muannas mukhatabah. Ada berapa afal khamsah? 5. Sebutkan. Yaf'alani, yaf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini hanya sekedar contoh. Artinya bisa kamu rubah menjadi yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Hanya sekedar contoh. Untuk memudahkan anak-anak kecil memang jangan dirubah. Saya ini kalau bedai sama apa kalimat? Ada berapa kalimat? Sebutkan. Apa tanwin? Ada berapa tanwin? Contohkan. Pasti gitu terus. Al, contohkan. Cer ada? Contohkan. Huruf cer ada? Sebutkan. Apa faedahnya min? Milah, an, ala, fi, ubah, bakal, gitu. Ini sehingga menjadikan otak ini semakin mahir. Makanya kalau sampean ngajar itu usahakan jangan ngulang-ngaleh materinya. Contohnya itu jangan dipindah-pindah. Itu saja terus. Ini yang akan menjadikan cikal bakal menjadi sebuah pemahaman yang bagus. Contoh itu sedikit, contoh kok banyak. Ya nggak jadi contoh. Sama saja kamu masak itu loh. Saya mbok incipi ki sithik ae. Ngincipi ontek 5 piring ini enggak ngincipi ini orang. Ngincipi nikmate bidadari ning donya ya nikahe siji tok utawa loro utawa telu utawa papat. Ngincipi kok bojone 1000. Nabi Sulaiman kalau nggak salah istrinya 1000. Nabi Sulaiman ini putranya Nabiullah Dawud. Wa warisa Sulaiman Dawud, berarti Nabi Sulaiman anaknya Nabiullah Dawud. Nabiullah Dawud bojone ki 100. Zaman dulu. Beda zaman sekarang. Kenapa kok syariatnya orang-orang dulu boleh nikah dari lebih dari 4 ya? Sebab zaman dulu itu sering wong lanang-lanang diperang sering. Do gelut ning dalan dirampok, kuateni sing lanang-lanang, wedoke gak dipateni. Terjadi perang terus pada akhirnya banyak janda muda pirang-pirang. Pada akhirnya Kang Huda bojone 2200. 2200 barang hilang. Jadi contoh itu sedikit, contoh banyak. Saya contohkan sedikit. Ada kalanya fi'il mudhari mutal akhir. Apa artinya mutal akhir? Akhirnya berupa huruf illah. Huruf illah ada? Ya, sebutkan wawu, alif, ya. Terkumpul pada lafaz wayu.
akhir, ada kalanya alladzi lam yattasil bi akhiri sayun, ada kalanya alladzi yattasil bi akhiri sayun. Atau apa seorang guru kalau ngajar, ini enggak usah kamu banding-bandingkan. Ustaz, kok ngajar kamu enggak sama di sana, Ustaz? Lah kalau enggak sama di sana udahlah kamu di sana aja, di sana aja. Kalau kamu duduk di sini ya ilmu kamu harus kamu berhentikan semua. Ilmu kamu berhentikan, enggak apa kosongkan. Kosongkan dulu, nggak usah model-model, teman. Gusti Allah itu menciptakan makanan manusia berbentuk padi. Jadi beras itulah olahnya manusia, ya kan? Masa Gusti Allah bukan ngirimi langsung ono sate gulai, soto, Alhamdulillah Gusti Allah wis ngirimi makanan bermacam-macam, ono gedang goreng, gedang gorengnya Kang Udah. Jadi Allah menciptakan seperti itu yang mengolah kita sendiri. Ada kalanya alladzi yattasil bi akhir sayun. Ada kalanya alladzi lam yattasil, tidak bertemu. Seperti contoh ya. Saya yang mutal wawu ya, yang mutal wawu. Seperti contoh yagzu. 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 Yang ya seperti contoh yarmi. Yarmi. Yang alif seperti contoh yaksha. Jangan dirubah. Kalau saya membuat contoh ini jangan dirubah. Yazu, yazu, terus yarmi, yarmi, terus yasa, yasa, terus tujuannya biar mudah untuk dihafal. Wong saya sama terus wis santri iki gebelit-belit kelepek-kelepek mana. Ini kalau ketika rofa, yazu ketika rofa, ini nanti alamatnya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Sehingga yazu ini bacanya yazu, yazu. Dhammahnya dikira-kirakan. Dikira-kirakan pada lafaz apa? Pada lafaz wawu. Kenapa dikira-kirakan? Orang Arab itu kalau ngomong yazu abot. Hendak henteng ini yang subuh ngono kok iso abot. Nah itu ilatmu, Mbak. Wong Jawa iki lho nek ngomong nggawa o kabeh. Sego. Moro ngono. Coba to sampean amati. Sampean amati bahasa Jawa rata-rata pakai o kabeh. Sopo? Ngono. Wong moro o kabeh, kodhok o kabeh. Tapi nek wong Melayu, wong Indonesia iku pakai a. Sego sagan. Nasi. Kodok kadek. Kodok kadek. Ken enak malah jadi kata. Sopo malah jadi siapa gitu. Jawa yang pakai o ini memang ini bahasa itu tradisi. Makanya ilmu nahwu sorof lugat, ilmunya lo ya. Itu lahirnya itu baru-baru saja. Zaman dulu itu nggak ada isek ngono-ngononan. Orang ngomong isak kecekele zaman dulu itu nggak perlu kaidah-kaidah. Makanya ilmu sama keadaan itu lebih dulu keadaan. Orang ngomong sebelum lahirnya ilmu nahwu sorof itu orang sudah ngomong. Sedangkan ilmu nahwu sorof ini barusan saja dibukukan. Makanya ilmu nahwu sorof ini termasuk ilmu yang ada kaidahnya, tapi perkhilafannya banyak. Perkhilafannya banyak. Ada orang kiai-kiai nak niat poso hidup itu. Nawaitu sauma wadin an adai fardhi syahri ramadhani yadi sanati. Ramadhani gitu. Tapi di sisi lain ada kiai macam ini. Nawaitu sauma wadin an adai fardhi syahri ramadhana gitu. Alasannya singgul munsorif. Hadis sanati alasannya ini apa itu menjadi sifatnya gitu. Beda-beda. Padahal sing bener hadis apa itu Ramadhani hadis sanati. Sing bener Ramadhani dikasih ro. Sebab itu memang bener isim guru munsorif tapi statusnya mudhof. Wa jurubil fathati ma la yansarif malam yudhof au yakubada al-ratif.
Nanti kapan-kapan kalau sebelum ngaji tuh nanti manalfiah semua. Jadi kalau rofa alamannya domah muqaddaro, kalau nasab fathah dohiro. Fathah dohiro. Nanti tak terangkan masalah i'rab. Sehingga yahzu menjadi yahzuwa. Yahzuwa gitu. Kalau cer hadfu harfin ilat. Hadfu harfin ilat. Yang tadinya yahzu menjadi yahzu. Yahzu, wawunya hilang. Nanti yarmi juga gitu sama. Sama. Domah muqaddaro, fathah dohiro, hadfu harfil ilat. Hadfu harfil ilat. Menjadi yarmi, menjadi yarmiya, yarmiya menjadi yarmi. Sedangkan yang alif domah muqaddaro, fathah muqaddaro, kemudian hadfu harfil ilat. Yang tadinya yaksha menjadi yaksha, 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 yaksha. Kemudian af'al khamsah. Af'al khamsah. Buka, ayo amsilatul tasrif buka. Buka yang punya amsilatul tasrif buka. Di situ ada apa itu? Sona yasunu, coba. Ayo yang punya amsilatul tasrif buka. Qiyasan lugawi. Udah? Qiyasan lugawi sudah? Sona ya apa itu? Yahzu juga. Yahzu buka. Nomor 40. Nomor 40 ayo, nomor 40. Yahzu, yahzuani, yahzuna, tagzu, tagzuani, yahzuna, tagzu, tagzuani, tagzuna, tagzina, tagzuani, tagzuna, agzu, nagzu. Udah nomor 40, udah dibuka semua? Coba dibaca 1, 2, 3. Yahzu, yahzuani, yahzuna, tagzu, tagzuani, yahzuna, tagzu, tagzuani, tagzuna, tagzina, tagzuani, tagzuna, agzu, nagzu. Itu dihafalkan. Kita lihat yahzu semisal. Yahzu alladhi yattasil bi aksayun. Yahzu bertemu dengan alif tasniyah. Bunyinya bagaimana? Yahzuani gitu. Bunyinya yahzuani. Yahzuani, tagzuani, terus yahzuna, terus tagzuna, terus tagzina. Nih. Yahzuani, tagzuani, yahzuna, tagzuna, tagzina. Selesai sudah bahas. Selesai sudah bahas tentang fi'il mudhari ini. Ini fi'il mudhari ini tuntas ini, sudah tuntas. Sekarang kalau kita bahas tentang fi'il, kita pelajari tentang wazan-wazan fi'il. Kita pelajari tentang wazan-wazan fi'il. Wazan itu artinya timbangan. Paham timbangan? Timbangan sing ditimbang namanya mauzun. Jadi di sini ini ada timbangan semisal. Ini barang yang ditimbang.
Ini namanya mauzun. Mauzun. Ini namanya wazan. Wazan itu artinya timbangan. Yang ditimbang mauzun. Berat mana antara timbangan sama yang ditimbang? Ya berat yang ditimbang toh. Berat ditimbang. Coba sampean menyiapkan timbangan, Mbak Firda ada karung juga. Berat mana juga? Nanti berat mana juga? Paham ya? Jadi timbangan itu ya timbangan itu untuk apa itu? Oh ini ukurannya ada sekian, beratnya ada sekian gitu. Wazan fi'il. Ini saya nggak mau tahu tentang di kitab itu bagaimana, enggak. Yang pasti kita juga punya referensi. Wazan fi'il ada kalanya sulasi, ada kalanya rubai. Makna daripada sulasi itu adalah kalimat yang 3 hurufnya. 3 hurufnya. Saya kalau nulis huruf itu harofa. Harokatnya ngene, huruf ngono. Ini ana sing bantah kok. Nulis huruf kok ngono. Huruf yang nomane huruf gitu. Ana sing bantah. Ya biar. Jadi huruf sing asli bacane si harf ngono. Ning beberapa pondok nang ngomong muni huruf iki harf. Kalimat ada 3, isim fi'il harf ngono. Kok arepmu Jadi wazan fi'il ada sulasi, ada rubai. Makna daripada sulasi itu 3 hurufnya. Makna daripada rubai itu 4 hurufnya. 4 hurufnya. Wazan sulasi ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Ada sulasi mazid. Mujarrad itu artinya tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Kalau mazid itu artinya ada tambahan. Ada tambahan. Kalau ini ada tambahan, kalau ini nggak ada tambahan. Yang mujarrad itu kaidahnya begini. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Jadi gini, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala fa'ala yaf'alu, kemudian fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu gitu. Ini wazannya ada 6. Wazannya ada 6. Sekarang yang mazid atau ada tambahan. Yang mazid ini ada 3. Ada mazid 1, ada mazid 2, ada mazid 3. Kalau di kitab-kitab yang ada itu, ini kalau berhubung hurufnya 4 namanya rubai. Kalau apa itu? Kalau 5 berarti khumasi. Kalau 3 berarti sudasi gitu.
Cuma di sini ini sampeyan apa itu tak beri istilah, jangan ngomong muni rubai khumasi sudasi, nanti jadi semrawut zaman. Nah, kenapa seperti itu? Sebabnya di sini rubai, di sini juga ada rubai, nanti bingung zaman. Makanya saya ngomong apa itu ada sulasi majid 1, majid 2, majid 3. Jangan disebut rubai, khumasi, sudasi, biar nggak bingung. Paham? Paham? Sekarang yang rubai, coba buka yang ini, coba. Ya, buka, kitabnya buka. Lihat. Yang majid 1 wazannya ada berapa? 3. Sebutkan. Af'ala 2, fa'ala 3, fa'ala gitu. Ini majid 1. Yang majid 2 wazannya ada? Ada berapa? 5. 1 apa? Infa'ala. 2, ifta'ala. 3, tafa'ala. 4, tafa'ala. 5, if'ala. Ini 5 ini. Sedangkan yang majid 3 wazannya ada 6. 1, istaf'ala. 2, if'au'ala. 3, if'auwala. 4, if'an lala. 5, if'an la ngene. If'an la begini. Terus 6, if'ala gitu. Benar? Nanti dicek di apa Amsilatul Tasrif. Kemudian yang rubai ini ada rubai mujarrad, ada rubai namanya rubai mazid. Yang rubai mujarrad ada mujarrad asli, ada mulhaq. Yang asli wajahnya ada apa? Fa'lala. Yang mulhaq wajahnya ada 7. 1 apa? Fa'lala. 2, fa'ala. 3, fa'ala. 4, fa'wala. 5, fa'yala. 6, fa'la. 7, fa'nala. Ini mulhaq. Sedangkan majid, ada majid 1, ada majid 2. Yang majid 1 ada berapa? Ada 2 apa? Asli dan mulhaq. Yang asli wajahnya ada 1 apa? Tafa. Loro, telu, papat, 5. Tafa'lala. Yang mulhaq wajahnya ada 5. 1, tafa'lala. Terus 2, tafa'ala. 3, tafa'ala. 4, tafa'wala. 5, tafa'la. Yang mazid 2 wajahnya ada 2 apa?
Ada dua. Satu apa? If'an lala. Dua. If'alalla. Gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Coba ini ditulis, dihafal. Ini dihafal, ini dihafal. Nanti maju satu persatu. Yuk tulis.